Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan sebuah kewirausahaan kami yang berjudul Kylie Custom Tumbler. Nah, dalam kelompok ini kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri Muhammad Syekh Jali sebagai CEO, ada Agung Subakti sebagai COO, ada Aulia Putri sebagai CMO, dan ada Flaviana sebagai CFO, dan yang terakhir adalah ada Dwi sebagai CTO, yaitu sebagai Research Technology Officer. Nah, untuk latar belakangnya yaitu Kylie Custom Tumbler adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang peralatan seperti alat minum. Nah, tujuan dari membuat Kylie Custom Tumbler itu ialah supaya yang pertama untuk membangun wirausaha bagi teman-teman, dan yang kedua adalah untuk beralih dari metode biasa kita sering beli minuman botol. Nah, kita beralih kepada tumbler. Kenapa? Supaya hemat. Nah, dan jadi kebiasaan kita jangan selalu beli minuman di luar. Itu kita seperti membudidayakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri. Produk utama Kylie Custom Tumbler adalah botol minum reusable dengan desain yang estetik, elegan, dan dapat disesuaikan. Keunggulan produk, desain modern dan minimalis yang cocok untuk semua usia. Yang kedua, menggunakan base stainless steel dan plastik food grade yang kuat, aman, dan tahan lama. Ketiga, dilengkapi sedotan reusable sehingga pengguna tidak perlu lagi menggunakan sedotan plastik sekali pakai. Dan yang terakhir, fitur custom personalisasi seperti pencetakan nama, logo, atau desain khusus sesuai permintaan pelanggan. Konsumen potensial. Segmen pasar utama Kylie Custom Tumbler meliputi yang pertama, mahasiswa yang membutuhkan wadah minum praktis, ringan, dan berdesain menarik untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, pekerja kantoran yang peduli pada gaya hidup sehat dan ingin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, masyarakat perkotaan aktif yang mendukung gaya hidup modern dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, selain itu, target pasar juga mencakup perusahaan, instansi, dan komunitas yang mencari merchandise atau hadiah promosi ramah lingkungan berupa tumbler custom dengan logo perusahaan atau sedotan stainless. Pemasaran. Rencana strategi pemasaran Kylie Tumbler menggunakan pendekatan digital marketing dengan sentuhan edukasi lingkungan. Yang pertama, promosi aktif di Instagram dan TikTok menggunakan sistem pre-order. Yang kedua, pembuatan konten edukatif dan inspiratif mengenai pengurangan limbah plastik. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer mikro dan komunitas kampus untuk memperluas jangkauan. Yang keempat, distribusi dilakukan melalui penjualan online dan pengiriman langsung ke pelanggan menggunakan jasa ekspedisi seperti JNE, JNT, dan Si Cepat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sumber daya. Sumber daya manusia. Tim Kylie memiliki kompetensi dalam bidang yang pertama, desain grafis untuk pembuatan konsep visual produk. Yang kedua, pemasaran digital untuk promosi di media sosial dan e-commerce. Yang ketiga, produksi sederhana termasuk penyablonan, perakitan, dan pengempakan produk. B. Sumber daya fisik. Yang pertama, mesin sablon portable. Yang kedua, alat pemanas. Yang ketiga, alat finishing stainless. Yang keempat, bahan baku utama itu mulai dari stainless tumbler, sedotan stainless, tutup plastik food grade, tinta sablon, dan kertas linen untuk label. C. Sumber daya non-fisik. Yang pertama, jejaring dengan supplier bahan baku lokal. Yang kedua, akses pasar digital melalui Shopee dan TikTok. Yang ketiga, kerjasama dengan jasa ekspedisi untuk pengiriman produk ke seluruh Indonesia. Lanjut, kita masuk di rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang pertama, pengembangan produk atau riset. A. Mesin Express Tumbler. Kebutuhannya 1 unit, jumlahnya 1.400.000. B. Mesin sablon portable. Kebutuhannya 1 unit, jumlah 1.600.000.
Yang ke C, printer inkjet 1 unit, jumlahnya 900.000. D, meja produksi, kebutuhannya 1 unit, jumlah 400.000. Jadi subtotal pengembangan produk itu di 4.300.000. Yang kedua, produksi tumbler stainless polos, kebutuhannya 120 piece, total 3 juta. B, sedotan stainless, kebutuhannya 120 piece, total 600.000. C, tutup plastik food grade, kebutuhannya 120 piece, total 360.000. D, tinta sablon, kebutuhannya 6 botol, total 480.000. Jadi subtotal produksinya itu di 4.440.000. Lanjut, fixed cost atau biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi naik turun. A, fixed cost, penyusutan aset tetap per bulan. Bisa kita lihat di keterangannya itu total penyusutan aset tetap per bulan itu di 119.440.000. Nama asetnya mesin spray Tamar, kebutuhannya di 1 unit, nilai asetnya 1.400.000. Umur per bulannya 60, penyusutan per bulannya itu di 23,33. Mesin sablon portable, kebutuhannya 1 unit, nilai asetnya 1.600.000. Umur bulannya itu sama, penyusutan per bulannya 26,667. Printer inkjet, kebutuhannya 1 unit, nilai asetnya 900.000, umur per bulannya itu sama, penyusutan per bulannya itu di 15.000. Meja produksi, kebutuhannya 1 unit, nilai asetnya di 400.000, umur per bulannya itu sama, penyusutan per bulannya itu di 6,667. Etalase display produk, kebutuhannya 1 unit, nilai asetnya 1.200.000, umur per bulannya itu sama kayak di atas, penyusutan per bulannya itu di 20.000. Rak penyimpanan bahan itu kebutuhannya 1 unit, nilai asetnya di 500.000, umur per bulannya itu sama 60, penyusutan per bulannya itu di 8,33. Timbang digital, kebutuhannya 1 unit, nilai asetnya itu di 300.000, umur per bulannya itu di 36, penyusutan per bulannya itu di sama kayak di atas 8,33.000. Alat pendukung produksi mulai dari gunting, cutter, dan lain-lain itu kebutuhannya 1 paket, nilai asetnya itu di 400.000, umur per bulannya itu sama kayak timbangan digital 36, penyusutan per bulannya itu di 11,111. Jadi total semuanya itu 119.444. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Variable cost, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. B. Variable cost, produksi tumbler, asumsi produksi 200 unit per bulan. Komponen bahan dan total. Tumbler polos stainless Rp3.600.000, tinta sublimasi Rp420.000, kertas sublim Rp280.000, plastik dan bubble wrap Rp200.000, box kemasan custom Rp500.000, stiker logo Rp180.000. Total variable cost-nya Rp5.180.000. Biaya lainnya operasional bulanan, keterangan dan jumlah. Listrik produksi Rp250.000, internet dan desain Rp150.000, transport dan pengiriman Rp200.000, promosi digital Rp300.000, administrasi dan lain-lain Rp300.000. Total biaya lainnya Rp1.200.000. D. Total cost, biaya total per bulan, komponen dan jumlah. Fixed cost-nya Rp119.444, variable cost-nya Rp5.180.000, biaya lainnya Rp1.200.000.
total costnya Rp6.499.444. HPP skenario produksi bulanan, total cost produksi bulanan, keterangan dan nilai. Total costnya Rp6.499.444. Jumlah produknya 200 unit. Baik, dilanjut di poin F. Untuk harga pokok produksi atau HPP-nya itu total cost Rp6.499.444 dengan jumlah produk 200. HPP per produknya itu ada di Rp32.497. Untuk harga jualnya ada di Rp45.000 dengan keuntungan kurang lebih Rp12.503. Untuk total keuntungan per bulan dengan proyeksi penjualan 200 produk ada di Rp2.500.600. Untuk balik modal atau break even point BEP, yang pertama di sini ada poin A, BEP waktu. Keuntungan per bulan itu Rp2.500.600 dengan investasi awal di 12 juta, mendapatkan BEP waktu itu 4 bulan 80 hari. Lalu untuk BEP unitnya ada di keuntungan per produk 12.500, HPP-nya 32.000 dengan BEP unit 960 unit. Baru kita akan mendapatkan BEP untuk penjualan tumbler Calyx Custom. Berikut juga kami paparkan hasil dokumentasinya. Untuk yang pertama ada tumbler polos, yang kedua ada tumbler yang sudah di custom, sama packaging dan proses pembuatannya. Lanjut ke slide selanjutnya, ada digital business model canvas. Di sini ada beberapa part, yaitu dimulai dari key partners, key activity, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, key resources, cost structure, sama revenue stream. Untuk kesimpulannya, Calyx Custom Tumbler merupakan usaha mahasiswa yang berfokus pada pembuatan tumbler custom ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi limbah sampah plastik yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk berkelanjutan. Usaha ini mengutamakan pemasaran digital dan diproyeksikan menghasilkan profit dengan strategi bisnis yang terencana dan inovatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.